Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Kadafi dari program studi Teknik Informatika kelas TI 25 C3. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan materi perihal rukun iman dan pembagiannya. Adapun judul yang saya angkat adalah Edukasi Rukun Iman untuk memahami iman kepada kode dan kodar dengan benar. Pernahkah kita mendengar ungkapan seperti sudah takdir, mau bagaimana lagi? Atau kalau sudah qadar Allah, usaha itu tidak ada gunanya. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar di masyarakat. Namun, apakah pemahaman tersebut sudah benar menurut ajaran Islam? Nah, melalui video ini kita akan membahas edukasi rukun iman, khususnya iman kepada qada dan qadar, agar kita dapat memahaminya dengan benar dan seimbang. Dalam ajaran Islam, terdapat 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. 6 rukun iman tersebut adalah: yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, selalu taat kepadanya, dan tidak pernah bermaksiat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup manusia. Kitab-kitab tersebut adalah Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini adalah kitab terakhir dan penyempurna yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Para rasul memiliki sifat wajib seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar bukanlah rukun iman yang terpisah dari kehidupan, melainkan rukun iman yang sangat erat kaitannya dengan sikap, usaha, dan pertanggungjawaban manusia. Secara sederhana, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan tersebut di kehidupan nyata. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berada dalam ilmu dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu dipahami, iman kepada qada dan qadar bukan berarti manusia tidak memiliki pilihan atau usaha. Islam mengajarkan bahwa manusia tetap memiliki ikhtiar, sementara hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat sering muncul kesalahpahaman tentang iman kepada qada dan qadar, misalnya yaitu ada yang tidak mau berusaha karena merasa semuanya itu sudah ditakdirkan. Ada pula yang menyalahkan takdir ketika gagal tanpa mau melakukan evaluasi. Nah, pemahaman seperti ini itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim harus berusaha secara maksimal lalu bertawakal kepada Allah. Takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan, melainkan penguat hati agar kita tetap sabar dan bersyukur. Nah, pemahaman yang benar tentang iman kepada qada dan qadar adalah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Contohnya, jika kita lulus ujian, maka kita wajib belajar dan berdoa. Jika ingin hidup sehat, maka kita harus menjaga pola hidup.
Nah, setelah usaha dilakukan, barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Lah, maka inilah makna iman kepada qada dan qadar yang sesungguhnya, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, menerima hasil dengan lapang dada, dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami iman kepada qada dan qadar secara benar, kita akan menjadi pribadi yang tidak putus asa, lebih bertanggung jawab terhadap setiap pilihan, lebih sabar saat menghadapi ujian, dan lebih bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Inilah hikmah besar dari edukasi rukun iman, khusus iman kepada qada dan qadar. Sebagai penutup, iman kepada qada dan qadar bukanlah ajaran yang membuat manusia pasrah tanpa usaha, melainkan ajaran yang membimbing kita untuk berusaha, berdoa, dan berserah diri dengan penuh keyakinan. Nah, semoga melalui video edukasi ini kita dapat memahami rukun iman, khususnya iman kepada qada dan qadar dengan benar dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.